tahun sabarahan ulit kami. Siap. Di Abah biasa mengingatkan. Benar. Wakilan suku juga, jadi wakilan kubu. Nah ini dapat kalau diajar pemerintah. Kan emang gak jadi wakilan ke suku. Sok mana? Abah Widi, upami Abah di kan tidak yang jualan lembaga karena Ima tersebar di kota tapi mau itu ada lembaga pemerintahan, ada lembaga pemerintahan, ada Pak RT, ada Pak RW. Kami Abah hebat di lembaga adat. Lembaga adat ada nominasi sepuh. Paracan simpulin harus kami ada nanti wakil sesepuh kayak sesepuh kayak kami kaniten upami sesepuh mah ada pangitan apa wakil ada yang bahasa Sunda bahasa ngais mak ngais Robert upami panitan mah yang ditenan warga upami lembaga pemerintahan mah seperti umat tapi bahasanya ada asing dari pohokan wilayah Sunda Jangan terkaya apa lagi ya soalnya. Oh, di mana tah? mangga bahasa Sunda ya, bahasa Sunda saya tuh kayak kurang lama. apa Abah juga ada kata Kalau nanyanya pakai bahasa boleh jadi kita tuh tujuan kesini mau meneliti kamu. nama dulu nama kamu dulu asal sekolah di mana kan Jadi ibu itu saya Muhammad Fahri dari MT Salistan. Tujuan kami itu mau meneliti kampung adat ini sama-sama untuk tugas bahasa Sunda. ya Kami juga mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh kenapa Pak? kalau ke gunung nggak boleh pakai kain warna merah, nggak boleh pakai alas kaki. Jadi kita harus dikembalikan ke alam. Harus dikembalikan ke alam. Di sini kan hutannya ada hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladang. Jadi Cirenda tidak semuanya dipakai dengan hutan. Tata ruang dua tata ruang itu nggak bisa diganggu. Jadi sederhana untuk menjaga keutuhan alam. Karena kalau semuanya diganggu pasti terjadi longsoran, pengikisan tanah atau banjir. Berarti tidak semua orang boleh ke sana ya Pak? Semua orang boleh dengan aturan, nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh kain warna merah. Termasuk orang perempuan yang lagi haid. Ya bah, sederhana pakai aturan itu karena banyak orang yang dari kota ingin ke hutan ya kan nggak mau buka alas kaki. Justru apa sih? Jadi kalau begitu alam berarti alam apa aman. Kalau dibebaskan pasti rusak. Itu seperti itu sebetulnya. Jadi kalian perlu dapat bocoran dari apa? Cirende itu ada wisata alam, wisata pangan, wisata budaya. Kalau wisata pangan ya salah satunya sampai detik ini yang nggak pernah makan beras. Itu tuh penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya apa sih sebetulnya kalau kita tidak balik ke belakang, kita kan pernah dijajah. Kita pernah dijajah, jadi penjajah itu pinter supaya masyarakat kita kelaparan atau menjadi antek-antek Belanda, ikut sama Belanda. Di Belanda kan roti, hijau, banyak, nah gitu. Jadi kalau Cirende ya lebih ke mencari alternatif. Sejarahnya tahun 1918 itu sesepuh
koneksi lah, pemahaman, coba berhenti makan terus, mencari alternatif yang lain. Ya akhirnya karena sederhana apa ya, hanya makan itu untuk bertahan hidup, bertahan sehat. Tidak harus beras, tidak harus lauk pauk, tidak harus dan sebagainya. Hanya orang tua kami itu melihat negara ke depan akan seperti apa tentang ketahanan pangan. Harapan Abah juga kalian bisa merubah mindset atau pola pikir atau pola makan. Kenapa harus merubah mindset? Karena negara kita kan pemerintah bicara rawan pangan. Kenapa rawan pangan? Karena termasuk kalian ketergantungan dengan beras. Itu permasalahannya. Kalau kalian ketergantungan dengan beras, kalian generasi penerus, coba lihat alamnya utuh nggak? Nggak utuh. Termasuk Abah kalau ke pasar Batu Jajar, sebetulnya masih ada rasa senang. Lihat prasawahan, ada orang yang makan di galeng gitu kan. Tapi sekarang terjadi apa? Perumahan, mall, pabrik, industri, alfa dan sebagainya. Itu kan hak petani. Makanya pemerintah berbicara rawan pangan itu benar. Karena habislah dikikis oleh bangunan. Sedangkan ada dua kekhawatiran kalau menurut Abang. Lahan pertaniannya habis, pertumbuhan manusianya terus bertambah. Kan nggak ada undang-undangnya orang menikah dilarang. Berarti ingin punya anak terus bertambah. Akhirnya ketergantungan dengan beras. Bukan hanya di situ, bukan stop di situ, ketergantungan terhadap luar negeri. Karena berasnya impor. Itu yang jadi masalah di negara. Karena masyarakatnya nggak bisa merubahnya. Jadi di mulut mereka itu hanya berbicara makanan pokok itu beras itu mindset yang salah. Dibuktikan oleh Cirende, Abah sekarang 63 tahun nggak pernah makan ya, kalau penyakit, kalau pusing-pusing biasa lagi Ya Bima lanjut ke rumah sakit wae. Saya sekali kan memang dibangun diayakan ke pemerintah. Ayana tempat hukuman, ayana tempat sakit, berarti dicariakan ke pemerintah. Jadi seperti itu. Abah sekarang 65 tahun, jadi yang namanya makan beras itu bukan hanya nasi. Di warung Abah aman, nggak ada makanan dari beras. Kalau Abah pergi ke pasar setiap hari, termasuk beras jadi itu Abah seminggu itu 2 kali pergi, hari Senin, hari Kamis. Jadi kalau mau makan di luar teh beli kue aja, harus ditanyakan, termasuk beli goreng pisang yang dibalut pakai tepung. Itu yang harus dipertanyakan tepungnya. Itu dari terigu atau dari turunan dari beras. Termasuk tepung losle. Itu kan beras. Jadi hampura, Abah mah bukan tidak boleh makan beras. Tapi urusan ulang semua harus pakai harus pakai takram, pakai coklat. Jadi makan itu asal jangan malu masuk ke mulut. Harus dipertanyakan karena di ayat itu ada yang namanya pamangan. Pamangan kan hampir seusia kalian tuh sudah nggak peduli pamangan begitu. Apa pamannya? Padahal orang tua itu kunci melangkah. Jadi itu betul kalau kecil itu memang tidak boleh pakai nasi kopi, tidak boleh pakai sayur. Jadi cobain aja kalian, aneh punya program misalnya pingin kalau bahasa mahasiswa kan aneh tidak mengerti dengan adat yang namanya hiking itu kan jalan-jalan. Kampung adat Cirende itu dibangun tahun berapa dan kenapa dinamakan kampung Cirende? Cirende itu sebetulnya bukan pelaku sejarah.
Cirene itu dari dua kata Ci dan Rene. Seperti batu jajar. Kan kalian harus tanya, kalau orang batu jajar asli harus tanya ke bapak ibu dari mana nama batu jajar kan gitu. Abah juga sering ke batu jajar, nggak ketemu batu yang nggak jajar now. Jadi Cirene itu dari Ci dan Rene itu Ci-nya dari air. Karena air itu kebutuhan makhluk hidup, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Makanya orang tua itu memberikan pemahaman Ci. Kebetulan wilayah-wilayah Jawa Barat banyak nama Ci. Rene di sini ada pohon Rene dulunya ya, perkiraan Abah karena banyak penelitian berbicara Cirene itu bukan hanya orang-orang dari dalam negeri, 10 perwakilan negara asing masuk. Universitasnya ada Jepang, ada Korea, ada Hongkong, Singapura, termasuk Universitas Teknik Malaysia. Jadi akhir tiap hari akhirnya pas bau bintang, tiap bintang dia ayam Itu tadinya mawar itu terserang. Dan mawar itu dan karena mah biasanya mah di kampus. Ayah lagi nuju ayah Win kalau sebenarnya KKN kamari 4 tilu sasasi Win 35 dan kan upami nami Cirene teh di abad ke 16 persen nami Cirene ayeuna kan apa ya hiji berarti 500 tahun kapangkar Cirene karena upami ninggal sejarah maka kapangkar Nusantara sanes Indonesia itu Nusantara makanya seharusnya Nusantara Sunda teh lain suku tapi wilayah anu ngaranna urang Sunda sakabeh urang Indonesia urang Sunda karena ajaran-ajaran anu lain kan asup ka negara urang jadi bageranna zaman Nusantara itu urang Sunda Islam, Kristen, Hindu kan agama luar itu agama lokal mah kita kan dapat cerita Daudi jadi perkiraan 500 tahun jadi kaya nah abah jadi mungkin pewaris budaya yang sadar sadaya aja tradisinya ritualnya menjaga alamnya budaya Dan kalau populasi orang yang tinggal di kampung Cirende itu terbatas atau tidak, dan apakah yang dari luar bisa pindah ke sini? tidak kalau Cirene kan tadi abah sampaikan tidak ada aturan seperti Baduy secara abah kan kalau Baduy dalam hanya 4 jadi selebihnya masuk ke Baduy luar seperti Kampung Naga Kampung Naga teh apa lain ngaran tina Orai Naga sebenarnya mah tapi disebut Kampung Naga teh karena posisinya sing Nagawin disebut Kampung Naga teh Nagawin posisinya jadi upami Baduy mah nya upami Baduy dalam mah kan bisa merangan keluar kamari teh abah ka itu upami dijajah ku Baduy Baduy di dalam kita tidak ada dan upami Cirene sangat-sangat terbuka jadi sementawis ayeuna abah Baduy keluarga masih bisa bertambah berkurang mah pasti tapi kakak mah ayah catatan sanajan di naskah cagusnya makan umur masalahnya kan uang eliminasi
udah menjadi kolot teh pedah lahir ke alam dunia dituliskan taku RW jeung RT. Kan dina sagus mah eueuh jelema kolot eueuh jelema ngora, kabeh ge sarua rek orok rek aki-aki. Ngan pedah hirupna urang geus heula. Jadi apa garuh warga 60 kepala keluarga masih di sana. Tempatnya oke sangat terbuka. Jadi setiap RT di Cileuneu pasti terselip masyarakat keluarga. Ini jadi upami penduduk luar bisa asup ke Cileuneu bisa, hanya sekedar kunjungan. Artinya upami urusan lahan mah ya, berangkat mah jadi ngalibit sabraha miliar harga tanah. Biasa, tapi lebih diberuntukkan keturunan karena anaknya dan duit mah singkatan. Duit mah singkatan. Tina du, tina i, tina te. Tina du, tina de, tina u, tina i. Guna usaha. Gitu. Guna duka, guna usaha, dina iman, dina tambah, itu duit. Tapi ntar kalau Pak Kapten yang bahasa kirasta kan gitu. Tapi aya nu misalnya di luar nikah ke orang dia biasa. Tahu upami nikah mah dah. Diterangkan datang urusan jodoh parti rezeki malah urusan kerunan. Upami nikah di luar kalau biasa. Mumpang Maksudkan yang dibungkul untuk tapi upami pernikahan di adat mah ada susah oge. Itu gampang gitu. Maksudnya urusan pernikahan di adat kengeng nikah, kengeng cerai. Laki-lakinya nggak poligami beristri. Ada tahapan gitu, ada tahapan pernikahan dinamik. Digawitan totoongan, nyerusan, masaran, sampai kejatuhan. Ya ada. Sadayana kan berlaku kami anu nikah sadayana berlaku. Tapi kan aya oge hiji ajaran hiji agama memperolehkeun juga istri 4 5 kan boleh. Tapi pertarasanana apakah benar? Lain bisa nu ngawe. Mal lain. Saherang-herang lagi cai biasa tuh. Kamu enggak bati. Nah, di adat mah seperti itu. Kengeng nikah teh kengeng cerai, laki-laki kan kengeng poligami. Ada, jadi sama dengan orang-orang, sama dengan ajaran. Di sini kan ada kematian. Kebetulan kan abah di sini sekarang sini udah meninggal, sudah 4 tahun. Jadi abah yang ambil alih semuanya ke kegiatan termasuk kematian, pernikahan. Itu di sini namanya kalau selamatan tutup tahun kembang tahun. Lalu ada ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, lahiran bayi, selamatan bayi. Jadi kenapa misalnya ibu hamil 4 bulan harus diselamatkan? Walaupun abah bukan parajin, tapi kan ada hitungan 4 bulan harus diselamatkan itu dari usia bulan. Kalau bahasa Sunda itu sebulan ngaherang, 2 bulan kumambang, 3 bulan kumulung, 4 bulan mangrupa. Ibu hamil harus diselamatkan waktu 4 bulan karena 4 bulan itu sudah punya. Makanya harus diselamatkan. Kenapa 7 bulan lagi kalau diselamatkan? Kalau orang Sunda itu namanya tungkeban. Tungkeban 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan sangkui sirip putih, 7 bulan tumpang itu. Harus diselamatkan ibu hamil 7 bulan itu tumpang ke bulan. Si utun ini ke bulan karena usia 7 bulan atau tumpang itu boleh ilmu kedokteran itu prematur. Karena usianya udah 8 bulan sang belajar si kapa-kapa muda lagi harus lahir 9 bulan.
itu pun terserah yang Maha Kuasa, karena angka kelahiran kan ada yang 9, ada yang 10, tapi yakin 9 bulan sesuai kepada umum. Termasuk ritual alam, memperlakukan alam itu kalau di adat seperti apa? Apa nanam singkong, panen singkong harus pakai ritual. Harus pakai ritual, karena itu lebih ke bentuk pamitan, permisi terhadap alam. Termasuk kalau yang punyanya alam, kan kita mah nggak punya apa-apa. Kan kalian punya baju seragam, punya tas, itu hanya mengakui. Nggak ada yang harus disombongkan. Termasuk kita punya rumah, punya mobil, nggak ada apa-apa kita. Karena di adat itu ada yang namanya diri sesampiran, juga ada sesampiran. Mati pun nggak ada yang hanya dikasih kain kapan. Tahu kapan? Tahu ya? Apa artinya kapan? Itu sebetulnya mah pemahaman. Kenapa nggak dikasih nama kain putih atau boy kan gitu? Dikasih nama kapan. Kenapa kapan? Karena kapan-kapan kita juga akan semuanya. Tuh, boleh? Teteh, silakan bertanya. Udah tahu apa? Jadi Pak, gini, misalnya ada warga Cilember yang kayak keluar untuk mendapat biruan, terus di luar teh makan nasi, nah itu ada hukumannya. Pasti. Jadi hukuman karena begini deh, hukum adat dengan hukum pemerintah sangat berbeda. Kenapa beda? Hukum pemerintah karena mereka yang bikin undang-undang, mereka yang langgar hukum pemerintah. Kan itu kejadiannya. Negara ini. Mereka yang bikin hukuman, mereka yang bikin undang-undang, mereka yang langgar, nggak beres-beres negara ini. Kalau adat yang namanya pamali itu konsekuensinya kayak begini. Contohnya begini. Kalau abah pergi kemana-mana, karena kan hukumnya kalau adat itu hukum kontrak, hukum kepastian. Jadi kalau kita bohong, ya bohong. Walaupun nggak ada orang yang tahu kalau misalnya babi makan nasi beras, walaupun orang yang nggak tahu, tapi kita kan mengakui. Hati mah mengakui. Makanya ya mulut dengan hati itu berbeda. Kalau mulut mah merasakan, mengunyah, hati yang tidak mengingkari. Jadi kalau abah selalu, kalau masyarakat adat di sini, kalau contoh begini, kalau abah pergi ke restoran besar, misalnya pengen makan, itu bikin kaget orang restoran, karena abah paling ngambil lauk pauknya. Jadi orang restoran itu pelayannya kaget, kenapa orang ini nggak ngambil nasi? Padahal abah udah siap-siap dari rumah membawa nasi singkong pakai topeng. Walaupun ribet, itu menjaga aturan, menjaga kebohongan. Walaupun ribet, memang ribet bawa nasi di rumah gitu. Tapi kan itu suatu ketaatan terhadap hukuman, aturan. Jadi kalau abah yakin kalau semua masyarakat adat di sini kalau mau kemana paling mencari yang sederhana. Contoh, mencari aja makanan yang dari roti atau supermi. Karena itu dari itu. Asal jangan mengambil makanan yang bahan baku. Jadi nggak susah ya sekarang. Tinggal niat kita yang baik, yang jujur. Kalau makanan mah nggak susah. Banyak makanan yang dari termasuk anak kecil, misalnya pertanyaan kan ada seperti ini, kalau bayi gimana? Kan itu dari pertanyaan. Ah, dengan teknologi sekarang yang maju, kan ada makanan bayi yang dari sari pisang, kacang hijau. Harus hati-hati. Mungkin kalau bayi yang datang dikasih makanan dari bayi. Bukan tidak boleh,
Abah juga makan nasi beras juga tidak boleh. Kalau kita mengharamkan makanan itu dosa. Siapa yang menciptakan? Termasuk begini pemahaman apa begini. Di kita ada sebuah ajaran atau agama yang tidak boleh makan babi, kan gitu. Nah, kitanya harus sadar dan kita tidak harus diabolis. Kan Tuhan menciptakan babi itu. Siapa yang konsumsi? Orang Kristen, orang Hindu. Nah, di situ kita harus beda. Dan kita tidak harus diabolis. Tuhan menciptakan itu karena akan ada yang mengkonsumsi. Jadi udah bagi kita macam enggak gitu kan. Banyak bagi kita macam enggak. Jadi dituntut pola pikir kita supaya bijak. Kalau pola pikir masyarakat, kalau pola pikir semua ajaran itu negara akan damai. Karena hal-hal yang sedikit di negara kita dibesar-besarkan. Jadi sederhana teh paling apa sendiri lah, bukti apa sedih kemana-mana nggak mungkin kalau di warung itu ambil punya harus bicaranya masuk makanan hari-hari khusus atau tanggal khusus dari mana orang dari luar kampung Cirebon kalau apa di sini menyampaikannya sangat bijak. Semua hari baik, semua detik, semua jam itu baik. Jadi tergantung kita. Karena di dalam itu ada yang namanya tritangtu. Tritangtu itu tekan ucap dalam orang itu harus tekannya harus ucapannya harus laku lampahnya pun harus. Karena Tuhan lah perhatian. Abah sampaikan Tuhan itu jangankan tidur ngantuk enggak. Seperti kita ketemu dengan Pak Guru kalian, dengan orang tua. Tuhan itu tahu. Jangan berharap, jangan membohongi diri sendiri. Tuhan itu Maha tahu. Apalagi kalau ada orang iseng ngambil sendal orang, ngambil harta orang. Dikira benar nggak ada orang yang, tapi Tuhan itu tahu kelakuan kita. Makanya dia ada juga ada tentang terkaitnya ucapnya laku-lapan. Bukan abah sok baik, tapi kita belajar baik. Baik itu banyak. Baik itu harus ada dalam beberapa. Baik itu berbuat ajaran, baik buat negara, baik untuk masyarakat. Mengatakan baik itu harus didorong dengan beberapa. Nggak harus malu. Kalian anak sekolah generasi kedua. Adat, jadi disebut adat istiadat turun temurun. Jadi upami Cirene makan masih tengah-tengah kota. Upami namanya tengah-tengah kota. Ngajaga naon, ngajaga serangan teknologi, ngajaga serangan maju zaman, ngajaga pendidikan. Upami namin listrik tidak kan enggak dia aya jalur satu berarti ditampi. Upami namin pendidikan supaya sekolah berarti kenging sekolah anu namin maju na zaman ya tinggal ciri kan itu bajuna ukur hideung jeung bodas. Jadi sadayana ditampi menawi apa hebatkeun repot ngajaga adat ciri. Nah, di tengah-tengah ya bang oleh akal ya bang ya di balai aya aturan aya namanya kelimunan aya kurasan aya riungan ibu-ibu adat bapak-bapak adat anak muda adat kaasup barangkali ada sambil belajar menulis aksara Sunda
Jadi diajarkan kan. Karena di kurikulum pendidikan bisa ulir. Guru nage bisa dia adat, maku baru dak adat diajar. Jadi ayah sagalana pamikiran rumah. Kalabat murang kali sekolah atau saya namanya saja. Kata anak-anak. Kalau saya namanya saja. Tapi abang ngadugikeun ngan upama jantan guru, jantan tentara, jantan mahasiswa, PNS. Abang ngadugikeun ka warga itu bapak kali sementara. Karena ya ingat mungkin dia pensiun mengupayakan kalau udah pensiun harus kembali ke alam. Jadi upami murang kali adat mah bebas 3 kalian jika namanya. Upami anak-anak adat terus ngagunakan HP, babah disisikeun ku orang tua. Tolong ibu bapak, putra bapak terus punten diawasi. Pilih penggunaannya berlebihan. Karena itu sakit murang kali di baru laksa pola pikirnya hanya hayang main HP. Kan beda Pak Guru, budak ayeuna jeung budak baheula. Tah mah budak baheula. Budak baheula mah ceurik teh hayang dahar. Budak ayeuna ceurik dahar. Hayang kuota, hayang HP. Apa pikir kuota? Ayo, baheula mah zaman abah ye dahar teh make aturan. Ku indung teh dina piring teu bisa nyokot sorangan. Di alas. Bari ngomong kalau teh sambil bicara, kamu makan segini dulu. Kalau kamu masih nama soal gampang. Tapi ini kalau tidak dihabiskan, kamu tidak menghargai seorang petani. Pengalaman abah aja, upami orang anu makan nasi beras, justru beras itu dibuang di tempat pencucian. Mereka tidak berpikir masih ada orang yang kan gitu. Mereka tidak berpikir namanya beras, di situ namanya beras itu ada kandungan nama perempuan yang namanya Dewi. Itu kalau apa lagi panen padi yang namanya tapi rugi. Namun mentana ganti untung mah. Jadi sekali kan. Nah itu jadi cirinya kan karena kena kota. Jadi semua itu sekolah boleh, jadi PNS boleh, jadi guru, jadi tentara boleh. Ya itu cuma aturan baik menyampaikan kalian sesudah pensiun kan itu kalian sementara harus kembali ke alam. Anu bodoh ya enggak. Ya emang sih ada prestasi masuk aya apa. Tapi kan naon badan enana ya unsur da ai sebut pintar mah kudu pintar kabeh. Karena posisi abah mah kieu nya urang oge da kena aya bodoh jeung anu pintar teh sangat butuh. Kenal butuh. Karena nyebut pintar teh kana anu bodoh. Aya nu bodoh kana aya nu pintar gitu. Jadi eta mah kan hukum alam. Hukum alam mah geus bisa dijauh. Aya na bener jeung teu bener. Tapi kan urang mah sebenarnya mah upaya yang bener. Jadi hukum alam eta mah geus bisa ditolak deui. Aya nu bodoh, aya nu pintar, aya nu pintar, aya nu bodoh. Ayo, yang lainnya kamu belum ya? Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Al-Fadli. Apakah di sini ada hari-hari besar Pak atau hari-hari yang dirayakan?
Boleh tahu nggak kamu aslinya dari mana? Dari mana? Berarti jadi hari-hari besar itu mungkin di sini yang tadi Abah sampaikan hanya 1 tahun 1 kali itu ritual adat atau keramaian adat yang namanya tutup tahun. Tutup tahun kembali tahun itu kalau kalian ya kedepannya lah mungkin ada di IG Cirenyi. Di situ di teknologi HP itu ada IG Cirenyi. Jadi di sini tutup tahun kembali tahun itu Abah tidak berbicara bohong. Di situ dekorasi itu pohon pisang itu dari pintu masuk itu. Tahun kemarin menghabiskan 300 pohon pisang dengan pisangnya begitu. Itu hanya sekedar dekorasi buat nanti orang yang sudah nonton aja pagi-pagi boleh ya. Jadi itu namanya tutup tahun 5 tahun, 1 tahun 1 tahun. Bulan surah bukan surah. Kalau surah orang Jawa surah. Karena bukan Sunda bukan bahasa Jaya. Orang Jawa semua bukan bahasa. Jadi melakukan dorong berapa dorong pokok juga. Melakukan dorong bahasa. Kalau saya berang Sunda mah surah. Kalau orang Jawa surah. Karena ayam bursuro kan gitu. Jadi abang ulem dulu abang di Kampung Naga Cipta Gelar Sadaya termasuk ayah Dayak Indramayu anu teu marake baju kita sarua urang ada di Indramayu main nama pakai baju calanana sebelah hidung sebelah bodas cara di Balayu kamu tapi itu salah kan nggak bakal misalnya ini tinggal kan kalau batu Bali Abah diundang jadi berkumpul di acara pagelaran seni jadi aja hari-hari besar jadi hari besar itu termasuk ritual. Kenapa? Namina kuliner anu bahan dasar nama karena di Cirebon aja ada apa tuh kakak dengan tapi nasi di Cirebon sana semua satu jangan namun saya berikan tapi di dia guna kreatif pada saat di pasihan pelatihan kita kasih pas masih pelatihan dari jantan upami hidup kapayun-hayun tekan di balai adat di anu tingkat di wilayah bumi panggung hanya sengkawan kalabat kulit singkong di Cirebon pasti damalkan deng kulit singkong deng kulit singkong pada kapukun kan pedas ada danis itu di bawah sangsara aku kolot bahala kolot bahala mah lain sangsara ada kolot bahala mah lain hayang loba duit hayang loba tanah di Cirebon kulit singkong terus jantan deng kulit upami rasa ya kandungan daging pasti pakai daging ayam atau ikan upami kue-kue na anu tina bahan nasi
kasih teh beras singkong atau ayo namanya ego yang olahan ayo nama panginten cara penjualannya dibantu ke mahasiswa lampungan online biasa diambil lumayan upami jengeng kulit singkong upami dietang per kilo lumayan kehalalan jaga apa lagi halal karena anu masyarakat kue-kue itu sangat kurang cedera itu berbagai wilayah dan apa tiasa naon wae anu aya seueur kue-kue anu dijabar dina bahan nasi bahan nasinya dikatakan itu beras singkong. Tapi kami mah murid paling bontot. Kelas berapa Pak Guru? Sabu kelas Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadia. Izin bertanya, apakah ada aturan pantangan khusus bagi warga di sini? Ya emang pantangannya banyak, termasuk salah satunya yang tadi ke kebun kan. Nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai kain warna merah. Jadi bah sedikit luar lah kenapa nggak boleh pakai kain warna merah karena merah itu dari badan kita bisa darah, bisa emosional atau bisa sokong atau jadi jangan meremehkan alam karena di alam itu jangankan yang di tanah rumput alam-alam itu walaupun kita nggak tahu berarti secara batin itu ada yang menumbuhkan karena kemarin kejadian dari kota Cimahi itu anak-anak SMA waktu masuk tanpa izin mereka pakai sepatu bebas bang bukan menakut-nakuti ternyata 3 hari itu datang lagi ke sini dengan anak yang tidak sehat terganggu namanya kalau langsung itu kesulitan ya, awalnya kan minta izin tapi abah di situ bertanggung jawab dimasukkan ke barat ada di rumah kamu itu di rumah itu 5 orang nggak karuan baru ada yang nyanyi ada yang nangis ada yang menari macam-macam gurunya udah pusing gimana bang nggak aja kamu dia dari dengan seluruhnya sih ya akhirnya akan mohon doa lah kepada yang punya alam ke satu yang itu satu-satu obati begitu satu sembuh tolong Pak Guru ini bawa pulang karena kalau di situ kan di situ tetap menular gitu satu obati bawa pulang yang paling terakhir mungkin abah obati mereka bilang anak sekolah itu bah saya mau bisa jalan terasa terbalik oleh sudah memuatkan jadi abah juga ya karena itu kan setiap adat memberikan hukuman itu pasti ada kejadian jadi sebetulnya abah juga tidak berharap pada orang seperti itu jadi seperti itu jadi ada yang namanya larangan jadi, larangan yang paling tidak boleh karena sekarang orangnya emosionalnya tinggi dari nafsu orang sekarang sok salah sedikit melangkah salah sedikit bisa jadi korban itu zaman sekarang makanya harus ada makhluk ceritanya dipanjang harus ada makhluk cici kalau di atas harus ada makhluk nyari harus ada makhluk nyari nyari itu apa cicing itu apa cicing itu bisa dikaitkan dengan ketubuhan kalau kena ke manusia cicing itu jangan hanya galau ngalamun itu jangan kita harus berpikir apalagi ada apalagi apa punya warga 60 keluarga harus dipikirkan ya kedepannya harus seperti apa
tentang ketahanan pangan, tentang adatnya, tentang budaya. Walaupun abah fisik cici, tapi pola pikir kita nggak bisa. Nah kalau dikaitkan di alam, pasti itu jadi makhluk cici. Makhluk nyari, ya itu yang abah sampaikan, hati-hati makhluk nyari itu. Nyari itu bukan nyari bangun tidur. Nyari itu ucapan kita, langkah kita harus dicari. Waktu kita mau ngobrol dengan teman itu harus seperti apa bicaranya, harus sopan, santun, supaya orang yang mendengar kan punya telinga, mereka nikmat mendengar. Kalau kita bicara dari mana mau kemana, gimana sehat, salam dan sapa itu harus bisa. Karena saringan itu jangankan di manusia, di mobil juga kan ada filter, di motor ada filter, itu saringan untuk menyaring kotoran. Ya termasuk ucapan kita, langkah kita, itu yang tidak boleh buat. Menceritakan orang lain, madon, kan gitu, madoro, itu kan boleh. Itu dia. Sebetulnya semua berlaku untuk semua agama, tapi emosional dan terkontrol. Lalu masuknya makhluk kali ini. Nah, itu dari pertanyaan kita semua. Apakah sekarang orangnya sudah eling? Nggak pernah eling orang sekarang. Apalagi di parlemen, di pemerintahan, korupsi merajalela. Itu maksudnya. Nggak eling itu sadar. Jadi apakah pertanyaannya sekarang ini orang-orang sekarang sudah sadar? Sudah sadar. Pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, korupsi, belajar. Alat itu udah punya konsep. Belum jadi banyak larangan termasuk kita mau kemana itu harus pakai mimpi kudu amit nggak kudu beda jangan butuh permisi karena alam ini perlakuan alam itu harus seperti itu. Makanya kalau di adat itu kan harus ada tata ruang, dua hutan yang nggak bisa dipakai lahan kita, hutan tutupan, hutan larangan nggak bisa dipakai lahan kita. Jadi petani di sini hanya bisa di hutan baladahan. Hutan baladahan itu hutan galakan. Karena sebelum pemerintah punya aturan jangan merusak alam, di adat mah udah dari dulu menjaga alam. Pemerintah hanya komutasi, kenyataannya tidak ada. Nggak salah karena kebutuhan apa? Kebutuhan penduduk harus punya rumah. Ternyata dibabat semua. Mau dikemanakan tanah ibu pertiwi ini? Ada salah pemerintah di sini. Pemerintah orang lain, orang luar negeri mau bikin pabrik di sini, kan gitu. Padahal 2 hektar cukup luas. Ternyata berinya berapa hektar? Bisa 20, bisa 30 hektar. Itu jual lepas. Pemerintah kan yang penting uploadnya, tanda tangan mundur. Mereka tidak berpikir nanti anak cucunya mau diwaris apa. Sekarang juga udah kelapakan. Makanya di sini ada tuntunan Cirinduk. Kalian juga semua boleh mencicipi singkong. Jangan berbicara singkong itu zaman dulu, jangan. Ini jadi penolong pertama di negara kita. Karena kalau kembali ke zaman dulu, Madura dengan jagungnya, Papua dengan sagunya, Cirende dengan singkongnya. Kita ke zaman dulu lah Pak Guru ya. Bapak bukan ini atakan. Kalian tidak harus berhenti makan beras kalau masih ada. Tapi kan mulut kalian harus dibina, harus dididik. Boleh makan nasi singkong, boleh makan singkong, boleh makan nasi singkong. Karena sebenarnya kalau makan hanya untuk bertahan hidup dan bertahan sehat. Pemerintah ada menggemor-gemorkan kalau orang makan beras itu akhirnya diabetes karena gulanya tinggi. Hanya ada orang yang sombong, kamu beli berasa harganya mahal. Kalau abang bilang
dekat tinggal Pak Guru margina di dia mah kan aya tata ruang ya teh upami aya buat singkong sisina pepelakan kayu gitu lah aya pemikisan Itu banyak keluar singkong pilih. sementawis mah kangge konsumsi masyarakat sareng kangge ngadamel kue mah margina upami meser ti wali kada di kuningan margina sana ukur meser singkong kan meser aci dia kandungan aci makanya upami cirilin bicara singkong mah rugi upami singkong cirilin dijual lebih menguntungkan secara ekonomi yang diolah upami diolah mah kan gaduh apa jadi abang nggak pernah malu yang dimakan oleh abah itu ampas singkong yang tidak diperas jadi bukan singkong lagi jadi prosesnya singkong dipanen dikupas kulitnya lalu digiling atau diparut dengan dulu lalu diperas sesudah diperas itu ditambah 1 malam cari batunya pagi-pagi airnya dibuka dan abang tadi nilai tambah tadi di sini harga satu sudah 12 dan buat saya dikasih ya tinggal dimakan itu ampas bisa merasa di daerah lain tidak bermanfaat Salah satu lagi apa pencaharian utama warga Cirebon. yang abah tadi sampaikan mau di sini mau jadi guru dari TNI mau jadi mahasiswa di sini orang tuanya udah menyampaikan kalau ke anak-anak pulang kuliah kalau laki-laki kalian pulang kuliah harus bisa nyampe anak SMP anak SD kalian pulang sekolah harus bisa ngambil rumput karena di sini petani petani jadi tadi abah sampaikan walaupun ada yang jadi guru jadi tentara jadi PNS hanya kalian sementara di pemerintah kan ujung-ujungnya pensiun harus kembali ke alam berarti mayoritas di sini petani walaupun sementara ya ada yang pedagang jadi mayoritas di sini petani masih ada lagi masih ada yang penasaran Upami bumi ada tuh paling di lepas ya tapi umpamanya saat terus nangke sareng abah mana ada daya anu dimakan lah bae itu kan aya nu lebat ka palih katuhu mohon itu aya lapangan badminton teras ka itu wilayah adat upami nu luhurna balai saresehan anu handapna balai apekan eta aya kangge data foto mengabang mangga itu aya makam anu teh bicara gambarnya jadinya itu aya 2 makam pas upami bade ka bumi panggung arahna lurus ke guru itu aya makam terus anu hiji deui di lemak di bareng anu luhurna makam eta 2 titik anu biasa diambil gambar eta makam karitu yang abah teh berarti terus turunan ke sebelah gitu generasi kalim Kalimantan. ya abah terus generasi kalim iya abah jadi di generasi kalim Hayong ninggalan mana? sok lebat teh kan baru beli hoyong kuningan barangkali oleh-oleh atau nanti olahan nuhunkeun izin itu aya bangunan ada di itu aya sepatu oleh-oleh serba singkong teu masyarakat itu saya da ieu mah hoyong kuningan itu kami data gitu mangga eta cekap mah cekap sadayana bakal hidup kapayuna sok sami-sami nya atuh kada soleh ulah salah kada soleh sap hidup sing sukses